Ini pernyataan yang akan saya action, dan inilah salah satu video nanti yang akan menjadi dasar pelaporan saya hari Jumat. Dan saya akan laporkan semua YouTuber Kristen penghujat. Aji mumpung saya lagi disorot nih ya. Jadi semua YouTuber Kristen, Uti Mena, Rudi Yohanes, Erben, Aderion, Herdi, Mikana, Marisa, semua channel-channel Bom, Lidara, Luis Prasetyo, Didit Yuli, Gracia Pelo, pokoknya semua saya laporkan itu. Nah, ini Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Lucu ketika saya melihat live dari si Nandar ini ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena Nandar ini nampak masih seperti kekanak-kanakan. Karena dia ini mereaksi sebuah video, yaitu video dari Deo Lipa, dengan cara yang salah. Jadi menurut Nandar, Deo Lipa ini melaporkan si Nandar atas penghinaan agama Kristen atau pasal penghinaan terhadap agama Kristen ya. Padahal kalau kita lihat secara lengkap, Deo Lipa tidak hanya ingin melaporkan si Nandar karena menghina agama Kristen, melainkan Deo Lipa juga berkata bahwa yang akan dilaporkan itu juga YouTuber Kristen yang menghina Islam. Sebelumnya mari kita melihat video dari Deo Lipa berikut ini. Marah nama beliaunya. Sekarang kita dengarkan dulu apa yang disampaikan beliau. Sinundro, pintar-pintar bodoh judulnya. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan. Ya kan, provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Suka ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agama lain dihina gitu. Nah, karena kita pengacara Merah Putih, kita nggak mau ini terjadi berkepanjangan. Jadi semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi, ya kan. Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Tunggu. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Ya. Tuh kan, benar bahwa si Nandar ini tidak melihat video Deo Lipa ini secara keseluruhan. Karena Deo Lipa itu tidak hanya mengancam Nandar, tapi juga mengancam orang-orang Kristen sendiri, meskipun Deo Lipa ini seorang Kristen. Saya nggak tahu sih dia Kristen atau Islam ya. Nah, di sini saya ketika melihat video si Nandar, saya hanya senyum-senyum aja. Lucu. Kenapa? Karena saya sendiri tidak merasa saya menghina atau menista Islam. Kehadiran saya itu hanya merespon terhadap apa yang mereka lakukan dengan cara menyalahpahami ajaran Kristen. Jadi saya hanya memberikan hak jawab saya ketika seseorang menyalahpahami apa yang saya imani. Gitu ya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Begini bunyinya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, ayat yang 16 ya, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi yang saya lakukan itu berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 15 dan ke-16 yang saya baca tadi itu ya. Jadi saya hanya memberikan hak jawab, kan kalian sendiri yang mempertanyakan atau mengolok-ngolok atau menyalahpahami tentang iman Kristen. Nah, ketika itu terjadi, apakah saya harus diam saja sebagai orang Kristen? Ya enggak dong, jelas enggak. Nah, apakah saya ingin membela agama Kristen? Ya enggak juga. Untuk apa agama Kristen dibela? Apakah saya harus membela Tuhan saya? Ya enggak juga. Kenapa Tuhan saya harus dibela? Tuhan saya tidak perlu dibela.
Saya hanya melakukan sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16, yaitu memberikan hak jawab. Ketika ada seseorang mempertanyakan, menyalahpahami, atau mengolok iman saya harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi memberikan jawaban dengan lemah lembut atau sopan, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni. Jadi ketika saya menjawab, ya saya jawab berdasarkan iman Kristen. Nah kemudian kalau saya menyerang balik gitu ya, ya kan kalian duluan yang memulai itu. Dan serangan saya itu tidak membabi buta seperti yang dilakukan oleh Nandar CS, Nandar dan kawan-kawan itu ya. Saya hanya selalu bertanya balik, kok gini? Kenapa begini? Gitu ya. Dan mereka sendiri kepanasan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi ketika teman-teman menanggapi video Nandar ini, teman-teman itu agak lucu katanya, ketawa-ketawa sendiri. Ya memang Nandar begitu orangnya katanya, sering membara duluan gitu, tanpa melihat suatu masalah secara keseluruhan. Dan kalau memang Deolipa melaporkan Nandar karena menghina Kristen, dia sebagai orang Kristen ataupun posisinya sebagai advokat, yaitu haknya Deolipa untuk melaporkan kalau Nandar memang menghina agama Kristen. Karena kalau dilihat di dalam postingan-postingannya, ya begitulah dia menuju ke arah sana. Dan kalaupun Nandar melaporkan balik Deolipa, itu juga haknya Nandar. Sekali lagi, kalau saya merespon apa yang Nandar lakukan dan teman-temannya Nandar dari Islam terhadap kekristenan, dan saya memberikan hak saya, jawab saya, ya itu juga hak saya gitu ya. Jadi kalian juga nggak boleh marah-marah gitu ya. Kalian yang pertanyakan, saya yang mempertanggungjawabkan. Jadi begitulah kira-kira saudara-saudaraku. Dulu Nandar juga pernah mengancam-ngancam melaporkan YouTuber-YouTuber Kristen yang menista. Salah satunya adalah saya, salah duanya adalah Louis Prasetyo, dan ada nama-nama yang lain yang dia sebut yang mau dia laporkan. Saya lupa waktu itu kasusnya apa, sehingga dia ingin melaporkan saya dan teman-teman karena menghina Islam. Di mana letak menghinanya gitu ya? Saya hanya memberikan hak jawab dengan berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Demikian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.